Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel pembelajaran masa pandemi COVID-19. Menolak kalah dari corona, tetap semangat mencerdaskan bangsa. Jangan lupa, mohon like dan subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dijadikan anak yang soleh-solehah, dimudahkan dan dilancarkan dalam belajar, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan diselamatkan dari wabah virus corona, dan mudah-mudahan virus corona ini segera pergi dari negeri ini. Berdoa di dalam hati masing-masing dipersilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan ada dalam kesehatan. Walaupun kita belajar di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat. Jangan berhenti, harus terus belajar. Tiada hari tanpa belajar. Belajar di mana saja, boleh. Di sekolah, boleh. Di rumah juga harus tetap belajar. Sekarang kita sudah sampai kepada pembelajaran yang kedua, subtema 3, tema 6, yaitu tentang tumbuhan di sekitarku. Marilah anak-anak kita amati gambar berikut ini. Di hadapan kalian ada sebuah gambar yang menceritakan kegiatan teman-teman kalian. Kita sebutkan siapa saja di dalam gambar tersebut. Di dalam gambar tersebut ada Edo. Kalian silahkan tunjuk mana gambar Edo. Yang kedua ada Meli. Yang ketiga ada Dayu. Yang keempat ada Siti. Dan keenam ada Beni. Kira-kira mereka sedang apa? Mereka itu sedang melakukan suatu permainan. Di mana tempatnya? Tempatnya yaitu di halaman sekolah. Apakah nama permainan yang mereka mainkan? Apakah kalian tahu? Kalau ingin tahu, silahkan kalian baca teks di samping gambar. Mari kita baca bersama-sama. Lani dan teman-temannya bermain bersama ketika istirahat di sekolah. Nama permainan itu adalah kupu-kupu di taman bunga. Nah, dari teks bacaan tersebut kita dapat mengetahui di manakah Lani dan teman-temannya bermain. Mereka bermain di halaman sekolah. Kapan mereka bermain? Mereka bermain ketika istirahat sekolah. Nama permainan yang mereka mainkan adalah kupu-kupu di taman bunga. Anak-anakku semuanya, kegiatan permainan seperti ini tentu kalian suka lakukan, baik di rumah ataupun di lingkungan sekolah. Dalam suatu permainan tentu ada aturan mainnya. Aturan main itu adalah
yang menunjukkan atau yang memberi petunjuk cara-cara melakukan suatu permainan. Kira-kira bagaimanakah bentuk aturan permainan kupu-kupu di taman bunga? Mari kita baca aturan permainannya seperti ini. Silahkan kalian baca teks yang ada di hadapan kalian, baca dengan teliti ya. Perhatikan tanda bacanya. Kapan harus berhenti sejenak dan kapan harus berhenti. Baca dengan suara yang lantang. Mari kita baca. Perhatikan aturan mainnya. Siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga. Kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. 1 orang siswa menjadi pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, anak-anak, apakah kalian memahami cara melakukan permainan kupu-kupu dan bunga? Ya. Jadi kita kelompoknya dibagi menjadi 2. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Dan tentukan 1 orang sebagai pemimpin permainan. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, nah, coba masih ingatkah kalian dengan bilangan genap? Coba sebutkan bilangan genap. Ya, bilangan genap yaitu dimulai dari yang terkecil. 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika pemimpin menyebutkan bilangan genap, contohnya 2, 4, 6, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Berikutnya, ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, masih ingat dengan bilangan ganjil? Coba sebutkan bilangan ganjil. Berapa angka terkecil bilangan ganjil atau angka ganjil dimulai dari berapa? Ya, bilangan ganjil dimulai dari angka 1. Selanjutnya 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi ketika pemimpin menyebutkan bilangan tadi, bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Nah, itu aturan main dari permainan kupu-kupu dan bunga. Nah, mari kita berdiskusi. Dalam setiap permainan tentu selalu ada peraturan. Ya, selalu ada peraturan.
Mengapa harus ada peraturan? Apakah dalam keseharianmu kamu juga memiliki peraturan ketika bermain di sekolah? Nah, tentu dalam setiap permainan harus ada peraturannya, ya. Jadi cara-cara melakukannya, aturannya harus begini, harus begitu, ya. Tentu ya dalam keseharian kamu juga, dalam setiap permainan-permainan yang kamu lakukan, baik di rumah maupun di sekolah, ada aturan-aturannya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan ya peraturan ketika jam istirahat di sekolah ya. Peraturannya apa saja? Peraturan permainan yang kalian lakukan di jam istirahat. Mungkin itu pengalaman kalian, maksudnya pengalaman kalian ketika kalian melaksanakan atau masih sekolahnya di sekolah ya. Coba kalian tuliskan pengalaman kalian di kotak seperti ini atau di buku kalian. Nanti kalau sudah, kirimkan ke Bapak sebagai tugasnya. Baiklah, selanjutnya anak-anak, mari kita membaca teks percakapan berikut ini. Bacalah percakapan di bawah ini. Kemudian, coba lakukan percakapan sesuai peran pada teks. Benny, kata Benny, Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Ini jadi maksudnya ini adalah teks percakapan. Nah, kita akan belajar bermain peran. Bermain peran tentunya harus dilakukan dengan teman. Siapa yang berperan sebagai Benny, siapa yang berperan sebagai Edo, dan siapa yang berperan sebagai Lani. Karena kita belajar masing-masing di rumah, kita saja yang memerankan semua teman-teman kita. Kita memerankan sebagai Benny, kita memerankan sebagai Edo, dan kita memerankan sebagai Lani. Edo, hari ini kita mendapat jadwal piket kelas. Benar Benny, itulah sebabnya aku datang lebih pagi. Siapa lagi yang piket hari ini? Aku Benny. Mari kita mulai membersihkan kelas. Aku menyapu lantai kelas. Aku juga menyapu lantai kelas. Aku merapihkan rak buku. Baiklah, mari kita mulai bekerja. Nah, itu contoh membacakan teks percakapannya. Nanti kalian lakukan sendiri ya, sambil di video. Anak-anakku, perhatikan teks bacaan di hadapan kalian. Di hadapan kalian ada teks bacaan yang semuanya masih salah atau belum sesuai. Di pembelajaran yang telah lalu, kita telah belajar penggunaan huruf kapital. Bapak ingatkan lagi, penggunaan huruf kapital itu digunakan pertama untuk nama orang. Misalnya namanya Rudi, maka huruf pertamanya apa? Ya, R. R-nya
menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk nama tempat. Betul, misalnya Tasikmalaya, maka huruf pertamanya yaitu huruf T menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, ya, yaitu memulai kalimat atau di awal kalimat. Jadi setiap awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang keempat yaitu nama bulan, nama hari, ya harus menggunakan huruf kapital. Nah, seperti teks bacaan seperti ini di hadapan kalian ini semuanya ada penulisan yang masih salah. Tugas kalian adalah salin kembali teks bacaan ini dan membetulkan penulisannya. Ditulis yang betulnya di buku kalian. Apabila sudah selesai, tugasnya kirimkan ke Bapak. Bapak tunggu tugas kalian akan Bapak periksa. Nah, itulah anak-anakku semuanya pembelajaran pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan kalian tugas-tugasnya dikerjakan. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.